Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina'an 'alan nata'ijil muqabalati allati ajraituha ma'a ahadi qiyadatil hajj wal umratil ustadil haji maskur. Ahamiyatul lughatil arabiyyati bin nasbati lil musyridi muhimmatun lil ghayati di anna tafa'ula hunaka li riayati hujaji minal haji wal umrah yastahdimu tafa'ulul lugha yastahdimu tafa'ulul lughatal arabiyyata di anna idarata kullin minal amaliyati wal ansyitati la yamkinu fasluha anil lughatil arabiyyati walakin fi bada'il ahyani tastakhdimul lughatal injiliziyata antas bila qaidan lil haji yajbuan yakuna qadiran ala tahaddusi bil lughatil arabiyyati di anna hal matlibul ra'isyu ala rogmi min ani lughatal arabiyyatal al mustakhdamata hiya lughatul arabiyyatul ummiyatu walaisatil pusa. 90% minal muhaddasati bil lughatil arabiyyati wal baqi bil lughatil injiliziyati li anana mas'uluna anil jama'atil Indonesia hunaka binasbati lil arabi kulluhum yastakhdimuna lughatal arabiyyatal la yujadu siwa adadun qalilun yatimu daujuhu ma'al lughatu injiliziyati bina an ala hasilin hadipi sahbi ma'a musriful hajj yakni wahwa yanhabu ilal hajj pitarihi arba'ata asyarata min mayu au fi syahrin abrin bis sanati alpun watis umiatus sab'un watis una inda dahaba ilal hajj yastati al musrifah an yatakallama lughatal arabiyyah walau qailan walau fi'atu tariqatun natawasu ma'a jama'atul akhar siwa jama'atu min Indonesia yakni bil lughatal isyarah qalilan faqalilan bijiyadati lughatul injiliziyati wazalika allazi qad yarifuna lughatihim wa kasirun minal arabi yata'allamuna al-lughatal Indonesia li anna kasratul jama'atul hajj yakni minal baladi Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saya mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung mempunyai tugas mewawancarai perihal pembimbing haji dan umroh. Terima kasih telah meluangkan waktunya.
Dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Sebelumnya, apakah benar Bapak seorang petugas haji dan umroh? Ya, insya Allah. Dan apakah Bapak berkenan untuk diwawancarai? Insya Allah siap. Baik, terima kasih. Langsung saja kita masuk pertanyaan pertama. Pentingnya bahasa Arab dalam ibadah haji dan umroh. Sangat penting bagi seorang pembimbing, khususnya seorang pembimbing. Kenapa? Karena interaksi kita di sana itu untuk mengurus jemaah, baik jemaah haji ataupun jemaah umroh, itu interaksinya yang digunakan adalah bahasa Arab. Sebab dalam pengurusan, baik itu operasional, baik itu dalam kegiatan ritual ibadah, itu kita tidak terlepas dengan mengucapkan bahasa Arab. Kenapa? Karena kita langsung berhadapan, langsung berinteraksi dengan orang-orang Arab, ya. Tapi memang diutamakan bahasa Arab, tapi setidaknya bahasa Inggris pun harus bisa. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Apakah seorang pembimbing harus bisa berbahasa Arab atau tidak terlalu penting gitu? Yang bisa coba. Sangat penting yang tadi saya sampaikan, sangat penting. Bahkan itu menjadi syarat utama. Untuk bisa bahasa Arab. Ya. Meskipun di sana itu ada bahasa Arab yang dipakai adalah bahasa Arab al-amiyah, bukan al-fusha, ya. Percakapan bahasa Arab yang dipakai di sana adalah bahasa Arab al-amiyah. Kita sebagai pembimbing wajib bisa bahasa Arab. Ya, tadi yang saya sampaikan, karena interaksi kita sebagai pembimbing itu dalam mengurus jemaah itu langsung berhadapan dengan orang-orang Arab. Bahkan bukan hanya orang Arab aja yang ada di sana, dari seluruh dunia, ya pasti menggunakan bahasa Arab. Ya, tidak kalah penting juga dengan mengucapkan atau berinteraksi dengan mengucapkan bahasa Inggris. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang selain orang Indonesia? Nah, ini saya sampaikan nyambung dengan pertanyaan tadi. 90% yang dipakai percakapan selain bahasa orang Arab itu bahasa Arab. Ya, dalam pekerjaan apapun, mulai dari kita masuk dari bandara. Dari bandara kita berangkat baik bandara Madinah ataupun bandara Jeddah, baik kita langsung ke Madinah ataupun ke Mekah. Dengan pegawai apapun pasti yang kita gunakan bahasanya bahasa Arab, ya, meskipun itu bahasanya bahasa Arab al-amiyah, bahasa Arab percakapan, ya. Tapi tadi antisipasinya, ya, 40% itu bahasa Inggris, ya. Tapi tetap diutamakan bahasa Arab. Nanti kita pengurusan jemaah, ya, mulai dari nanti berinteraksi dengan supir bis. Udah nyampe supir bis, kita masuk ke hotel untuk check-in, kita berbicara interaksi dengan pegawai hotel menggunakan bahasa Arab, pengaturan koper, pembagian kamar dan lain sebagainya, interaksi koordinasi dengan pegawai hotel menggunakan bahasa Arab. Sudah itu kita nanti akan melaksanakan ritual ibadah baik itu ibadahnya tawaf, sa'i. Kita akan berinteraksi juga dengan orang-orang Arab. Baik selanjutnya, baik itu di Mina, baik itu Muzdalifah dan di Arafah, dan nanti itu malam Jamarot, Jamal Jumroh. Itu kita bakal berinteraksi karena kita sebagai pembimbing atau pemimpin, otomatis kita harus menguasai bahasa Arab, ya, untuk mengendalikan jemaah, ya, untuk mengurus jemaah. Otomatis kita ada interaksi juga dengan orang-orang yang selain orang Arab, gitu kan? Selain orang Indonesia. Jadi bahasa Arab ini sangat diutamakan, sangat dibutuhkan. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apakah orang Arab sendiri ada yang tidak menggunakan bahasa Arab atau memang semuanya menggunakan bahasa Arab? Semua menggunakan bahasa Arab, khususnya orang Arab. Semua menggunakan bahasa Arab. Cuman orang Arab pun, ya, dikombinasi dengan bahasa Inggris, ya. Sebab memang antisipasi ketika ada orang asing yang datang ke Arab atau ke Arab Saudi yang tidak menggunakan bahasa Arab, yang dipakai itu adalah bahasa Inggris.
bahasa internasional. Makanya mereka pun baik di resepsionis itu diutamakan orang-orang yang mereka mengucapkan bahasa Inggris itu di resepsionis hotel atau di polisi pelayanan jemaah yang ada di Ka'bah, sa'i, atau polisi yang mengamankan jemaah baik di Mina atau di Arafah. Itu mereka antisipasinya selain menggunakan bahasa Inggris, bahasa itu pasti menggunakan bahasa Inggris. Ya. Selain itu semuanya nggak ada interaksi antara berbeda negara, jarang yang menggunakan bahasa selain bahasa Arab dan bahasa Inggris. Baik, terima kasih ya Pak untuk waktunya. Ya, sama-sama. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Ya, sama-sama, nggak apa-apa. Mungkin sekian wawancara kali ini, cukupkan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Reksan Paujan. Saya mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mempunyai tugas untuk mewawancarai salah satu orang yang pernah melaksanakan ibadah haji. Terima kasih telah meluangkan waktunya, dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Sebelumnya, apakah benar Bapak seorang yang pernah melaksanakan ibadah haji? Saya berangkat ibadah haji itu kira-kira lupa ya, karena kalau tambat sama bulan saya lupa. Saya ingat itu saya itu berangkat musim haji tahun 1997 Masehi. Saya lupa bulannya itu, kalau nggak salah itu sekitar bulan April Mei itu saya berangkat dari embarkasi Jakarta, tapi itu ya karena embarkasi Jawa Barat itu masih di Halim, kita berangkat dari Halim, dari Pondok Gede embarkasinya. Kira-kira sekitar tanggal 14 Mei atau April atau Mei lah. Sedikit memotong, sebelumnya apakah Bapak berkenan untuk diwawancarai sebelumnya? Ayo silakan. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ketika berangkat melaksanakan ibadah haji, apakah punya modal berbahasa Arab sebelumnya? Modal berbahasa Arab untuk komunikasi ya. Kalau untuk komunikasi memang minim sekali, karena sama sekali baik dari bimbingan manasik Departemen Agama atau bimbingan manasik kelompok yang saya ikuti itu memang tidak, jujur nggak dititik beratkan pada komunikasi dengan bahasa Arab. Jadi kalau disebut modalnya apa waktu berangkat ke sana, apa punya modal bahasa Arab, cuma karena kebetulan saya itu datang dari golongan pesantren, jadi ya kalau bahasa Arab sedikit banyak saya tahu, tapi kalau untuk komunikasi memang tidak dipelajari gitu ya. Artinya antara bahasa Arab
kitab dengan bahasa Arab, conversation, komunikasi, memang minim sekali. Jadi akhirnya ya betul-betul seperti apa ya? Ya karena mungkin tahun-tahun sebelum tahun 2000 itu bimbingan juga kurang, ya. Dan kita cuma dapat pengarahan aja setelah di Pondok Gede. Jadi kita nggak dapat pengarahan apa-apa gitu, enggak. Cuma ada 1-2 kali undangan dari pemerintah kabupaten. Nah, dan itu pun juga nggak dititik beratkan kepada bagaimana kita di sana nanti berkomunikasi. Kita di sana cuma untuk diarahkan untuk melaksanakan ibadah haji sesuai aturan syariat tadi. Lanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimana cara berkomunikasi dengan selain orang Indonesia selama melaksanakan ibadah haji? Kalau ya selama ibadah haji berkomunikasi dengan jamaah yang lain atau untuk keperluan sehari-hari seperti misalnya mungkin untuk belanja untuk apa ya, selain dengan orang Indonesia kita berkomunikasi lebih banyak memakai dengan bahasa isyarat, ya, dengan bahasa isyarat, atau sedikit-sedikit dibubuhi dengan bahasa Inggris karena kita pikir itu pun yang tahu ya. Kalau yang nggak tahu ya saya nggak ngerti. Sedikit-sedikit bahasa Inggris itu karena kita tahu kalau bahasa Inggris itu bahasa internasional, ya. Jadi ya itu pun nggak semua orang Arab di sana itu kita ajak komunikasi dengan bahasa Inggris juga mereka ngerti. Tapi satu keunikan yang memang mungkin dari dulu itu sudah terjadi. Mereka terutama para pedagang di sana itu mereka itu bisa bahasa Indonesia. Indonesia bisa mengerti dengan bahasa Indonesia yang kita pakai untuk komunikasi. Ya, kebanyakan itu mereka jadi mereka bisa gitu. Kami ajak dialog dengan bahasa Indonesia karena ya mungkin ya itu tadi banyak cerita kalau dari dulu itu jamaah Indonesia paling banyak belanja gitu. Jadi mungkin karena untuk kebutuhan bisnis, nah mereka ikut belajar gitu. itu mempelajari bahasa Indonesia gitu. Kita nggak, kalau untuk bicara dengan mereka di luar urusan niaga, ya sedapat mungkin untuk saling mengerti itu hanya kita pakai bahasa isyarat. Ya, Titik beratnya ke bahasa isyarat. ya titik beratnya dengan memakai bahasa isyarat. Baik, untuk mempersingkat waktu, ini ada pertanyaan terakhir. Bagaimana pengalaman apa saja yang didapat ataupun yang diperoleh selama melaksanakan ibadah haji? Pengalaman itu banyak ya. Pengalaman itu banyak, terutama pengalaman dari segi religinya. Dan kalau mesti diceritain ya mungkin nggak cukup untuk 1-2 malam gitu. Tapi kalau misalnya pengalaman yang ditanyakan itu pengalaman rohani, ya tentu ini sebuah gift, sebuah anugerah, ya, sebuah anugerah barangkali kesempatan yang mungkin nggak
semua orang bisa dan nggak tiap tahun orang bisa dapat gitu. Dan ya jelasnya bersyukur sekali kepada Allah sudah diberikan kesempatan ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Dan kita punya banyak pengalaman juga di sana. Khususnya hubungan ukhuwah Islamiyah dengan sesama kaum muslimin, karena sebeda apapun bahasa, kulit, budaya, ketika ibadah kita tuh betul-betul disatukan oleh syariat Islam. Nggak ada lagi jarak, nggak ada lagi perbedaan. Mau orang Indonesia, mau orang Cina, mau orang Eropa, mau orang Amerika. Terutama kalau kita baca Quran itu ternyata sama. Cuma beda dialeknya aja. Dan ya seharusnya ini memupuk rasa persatuan, ukhuwah Islamiyah terutama, karena ini tuh satu hal yang penting dalam syariat Islam, tapi jujur berat sekali ya untuk mempersatukan umat Islam itu. Tapi ya mudah-mudahan ini jadi sebuah modal bahwa di mata Allah kita sama, dimana udah nggak ada lagi sekat, semua baju seragam hajinya sama, ibadahnya sama, kemudian tempat-tempat lokusnya untuk ibadah seperti Ka'bah dan lainnya juga sama ya. Jadi makin terbukalah pemikiran kita, wawasan kita kalau persatuan dalam ukhuwah Islamiyah itu juga penting, sangat penting. Itu aja sih di antara sekian banyak pengalaman yang saya dapat. Alhamdulillah. Ceritakan gitu ya. Ya, Baik, mungkin dicukupkan sekian saja untuk wawancara kali ini. terima kasih. Saya yang terima kasih telah diberikan waktu gitu untuk Sama-sama. dan mohon maaf itu bila banyak kekurangan dari segalanya lah gitu. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.